Jadinya itu dia. Nah, kemudian kita KBK ya. Nanti kita lebih banyak diskusi aja lah. Kalau KBK itu kebun benih klonal, jadi dia itu diperbanyak atau materi genetiknya itu disiapkan melalui vegetatif, kayak tempelan, cangkok atau steak dan lain-lain lah. Nah ini untuk ujinya itu tetap harus disandingkan dengan kebun benih semai atau uji keturunan lah. Karena kita tidak bisa melihat fenotip bagus dari vegetatif gitu. Contoh kita tempelan mungkin gemelina, kita tempel. Itu kita nggak bisa lihat, oh bagus sih pohonnya ini, diameternya gede, kemudian bebek sebangnya tinggi. Tidak bisa di ini seleksinya itu. Padahal kita mungkin ngambil vegetatifnya itu dari pohon-pohon plus-plus di lapangan. Kecuali kalau kita ngambilnya itu dari KBS ini yang udah teruji, atau dari uji keturunan lain gitu yang udah teruji, jadi ditanam di sini di KBK. Tapi kalau nanti kita bikin KBK dari awal, itu harus disandingkan dengan uji keturunan. Kecuali untuk jenis tertentu kayak jati. Jati bisa, kan banyak klon-klon jati sekarang Pak. Ada mungkin jati Solomon, jati apalah. Itu bisa aja kita bikin sebenarnya jadi KBK. Kalau jati itu kan meskipun dari vegetatif, dia relatif akan bagus itunya, fenotipa pohonnya itu. Jadi kita bisa langsung seleksi di sini mana yang bagus, mana yang enggaknya itu. Tapi kalau kita dengan tempelan kayak mungkin gemelina lain-lain itu akan beda penampilannya, sehingga perlu seleksi di uji keturunan tadi. Jadi uji keturunan KBK, uji keturunan ya, mungkin uji keturunan ini bisa aja nanti dikonversi menjadi KBS. Tapi ini perlu data dari sini untuk situnya itu, untuk seleksi di sini. Karena di sini kita tidak bisa menyeleksi famili mana yang jelek. Karena penampilannya mungkin kita butuhnya kayu, tapi penampilannya cabang-cabang dari awal gitu, nggak jelas. Nah ini yang paling penting di sini. Kalau nanamnya, kalau KBK itu bisa single triplot bisa. Karena mungkin nanti nanamnya 8x8 atau 6x6, jadi lebih langsung jarang. Nah yang paling tinggi kebun pangkas. Jadi kebun pangkas itu ya itu dulu itu perhutani tahun 2008 gitu ya. Yang JPT atau apa itu dulu itu? JPP ya? JPP itu karena ada 1-2 dulu itu. Dia mengajukan untuk kebun pangkas, tapi sementara ditolak karena belum ada uji klon Pak. Baru 2012 kayaknya disetujui. Jadi kalau kebun pangkas itu dia mungkin hanya 1 klon aja yang diperbanyak itu situ. 1-2. Cuma dia udah teruji. Mungkin mulai uji multilokasi, uji klon itu. Dari beberapa klon yang diuji di lapangan itu yang terbagus gitu. Jadi dia itu lebih spesifik dalam hal mungkin adaptasinya. Karena mungkin aja mereka tumbuh bagus di daerah-daerah tertentu, tapi daerah asam akan nggak bisa gitu. Jadi harusnya ini informasi tentang klon itu lebih detail. Nah yang masalah bagi kita sekarang itu banyak yang klon-klon yang kultur jaringan gitu. Iya. Kultur jaringan maksudnya kemana itu? Harusnya ke sini kan? Cuma kayak jati itu mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kultur jaringan jati. Enggak jelas asal-usul gitu ya. Kalau dari KP jelas. Ya nggak bisa. Hanya kultur jaringan itu hanya perbanyakan. Dan sebenarnya sertifikasi itu kan sama dengan perlindungan hak cipta sebenarnya. Jadi kalau kita materi genetiknya dari orang lain kita perbanyak, ya harusnya kita punya lisensi dari orang itu yang awalnya itu. Sehingga mungkin kalaupun kita ambil materi genetik dari perhutani, kita bikin kebun pangkas atau kita kultur jaringan kan, kita sertifikatnya tetap yang perhutani itu.
dengan ada MOU atau apa gitu. Jadi jelas asal usulnya. Kalau tidak jelas, nggak bisa juga masuk sini. Jadi mungkin itu ngambang itu kultur jaringan itu banyak yang nggak bisa disertifikasi. Karena Jati Solomon juga kayak Biohutanea gitu ya, perusahaan-perusahaan besar itu ternyata dia nggak jelas juga itu. Iya, mungkin amannya minta lisensi dari yang udah jadi varietas gitu, yang udah apa ya, jadi perlindungan varietas tanaman itu yang kayak perhutani kan punya 2. Iya. Ada pertanyaan? Kalau bangun apa KBS ya mungkin lebih ke penelitian sebenarnya. Mungkin ada ukurannya, ada sih sebenarnya. Ini kalau apa ya? Sebenarnya harus didampingi oleh ahli Pak dalam pembangunannya itu, termasuk desainnya dan lain-lainnya. Kalimantan itu kan banyak kan akasia Pak. Akasia yang untuk sini katakan pembaca gitu ya. Kan kalau bagus itu kan yang rapatnya itu Pak. Kalau akasia di sini kita 3-4 tahun udah bisa dijalangi gitu. Jadi mungkin penjalangan biasanya kita penjalangan itu tidak sekaligus, jadi bertahap. Kalau dari 4 itu biasanya hilangkan 2 dulu. Karena kalau kita hilangkan 3 langsung, ada angin roboh itu hilang semua kita. Bertahap ya. Jadi tinggalkan 2, tahun depannya lagi, tinggalkan 1, tahun depan lagi baru family. Jadi mungkin 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi 2 dulu, nanti 1 tinggal 2 kan. Tahun depannya 1 lagi, tinggal 1 nanti. Ya silakan Bu. Itu untuk KBS sama KBK gitu Pak. Kalau KBS itu kan hasil eksplorasi gitu ya. Yang diambil unsur kreatifnya gitu ya. Kalau KBK itu kan vegetatif. Apakah dalam eksplorasi tersebut memungkinkan tidak di samping kita ngambil KBS di pohon tersebut ya generatif, unsur KBK juga bisa tidak? Bisa. Cuma tadi Pak. Jadi nanti ini pohon plus ya. Plus saja. Nah kita ambil benihnya, ambil pucuknya, mau ditempel, mau diapalah terserah. Kemudian ditanam di sini yang benih, di sini yang vegetatifnya. Iya. Sekaligus tersebut, kita kan kalau eksplorasi itu nggak tahu tuh, ini apakah gede itu karena umur atau gede itu karena lingkungan dan lain-lain lah. Jadi faktor gede di sini bukan genetik aja, ada lingkungan, mungkin dia tumbuh di tempat subur, atau karena umurnya kita nggak tahu kan di hutan alam berapa umur mereka itu. Nah, jadi yang dipilih di situ kita tanam di sini di uji keturunan, di sini di KBK yang vegetatifnya itu. Tetap ini juga harus diseleksi berdasarkan data hasil pertumbuhan anakannya di sini. Jangan-jangan yang kita tanam vegetatifnya di sini kuntet juga karena dia itu mungkin udah gede karena umur atau gede karena tanahnya subur, ternyata pada daerah-daerah yang tidak terlalu subur dia nggak bisa juga. Kalau begitu lebih aman gini Pak ya, kalau ngebangun KBK itu udah aja ganti nunggu yang dari KBS gitu. Iya. Itu lebih bagus Pak. Amannya gitu ya. Iya. Cuma biasanya ini lebih cepat berbuah dibandingkan dengan ini. Mungkin ini 3 tahun udah bisa panen, ini bisa 7 tahun gitu. Cuma apa kalau TBP Pak? Iya, ini. Ya, TBP. Ya. Jadi ada misalkan taruhlah eksplorasi di suatu tempat. Kalau tanaman itu menjadi dikatakan seperti ini artinya dari Amerika. Iya. Ada tanaman malapari. Pongamia pinata. Nah, ya. Itu hasil evaluasi dari jumplon, Pak. Setelah itu kita uji, kita ambil evaluasi, kita uji sebenarnya hidroponanya di daerah lain, taruhlah di Jogja. Iya. Di Jogja kita buat 4 blok. Nah, setelah
4 blok. Tempat yang berbeda. Blok ulangan juga. Jadi di sini setelah berbuah dari biji dari 4 blok itu kita eksplorasi lagi, kita ambil lagi, kita unduh benihnya yang kita pilih yang bagus. Nah, terus kita tanam lagi di tempat lain. Beda lagi. Kita taruhlah di daerah Cirebon. Iya. Nah, apakah nanti hasil itu bisa dikatakan kategori TBP? Karena eksplorasi awalnya di satu tempat. Iya. Oh. Ujung Kulon. Gini Pak. Gini. Mungkin kita istilah propenan dulu ya. Ini apa Sulawesi ya. Gambarnya bagus juga ini. Nah, gitu kan ya. Oh, mungkin propenan itu bisa aja kalau pengapinya di Sumatera kayaknya agak susah juga nyarinya ya. Di Lampung aja lah, pengapinya Lampung. Pungkun Ujung Kulon. Hah? Ini Alas Purwo Pak. Ini di Lombok. Nah, ini yang namanya propenan ya. Mungkin di Sulawesi ada lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja ya. Ditanam di Jogja mungkin ya. Pongamia Pinatan. Ini harusnya diuji dulu di situ, di Jogja kelima itu. Kelima propenan itu. Baru uji propenan. Nah, uji apa? Propenan yang terbagus di sana itu propenan mana? Tapi jangan lupa, pongamia itu untuk apa? Kayu atau benih atau buahnya? Biomas. Iya, berarti kita nunggu sampai dia itu evaluasinya itu berbuah banyak dengan kadar minyak atau biodieselnya tinggi. Iya. Jadi panjang. Jadi kita lihat propenan mana yang buahnya banyak, kadar biodieselnya atau minyaknya tinggi. Nah itu dipilih. Oh ternyata propenan Lombok. Nah, baru itu bisa dikatakan nanti dibangun lagi propenan Lombok khusus. Tegakkan benih propenan. Jadi hanya satu yang terbaik di situ Pak. Jadi kalau seperti tadi itu kan bisa dikatakan. Kalau tadinya kita hanya dari mana? Ujung kolom, kita tidak bisa mengatakan itu propenan terbaik kan tidak ada pembandingnya. Jatuhnya cuma APB. APB aja. Iya. Iya. Karena kalau tegakan benih propenan itu propenan yang terbaik yang kita kembangkan itu. Sebenarnya membedakan bahwa itu berbeda propenan apa? Iya. Yang pertama, ini harus tegakan alami. Nah, di hutan alam itu, alami di situ. Itu propenan. Kedua, ini bisa dibedakan antara propenan ini dengan ini. Dia tidak ada polennya itu tidak ada saling menyerbu. Mungkin bisa terpisah sungai atau danau atau apa pulau gitu. Jadi terisolasi ini dengan ini. Ini beda. Ini propenan A, ini propenan B. Tapi kalau ini masih ada hubungan yang bisa migrasi apa gen atau apalah, ini masih satu propenan. Sebenarnya intinya propenan itu populasi alami. Jadi tidak ada propenan mahoni di kita itu lebih ke ras lahan lah. Bangsa Jabon itu ada beberapa program misalkan. Jabon. Kalau jabon putih kan cuma di sini. Di jabon putih banyak sih, hampir di seluruh Indonesia ada. Kalau jabon merah di Maluku dengan Sulawesi aja. Mungkin sebagian ada sedikit di Papua. Banyak ya. Kalau jabon banyak Pak. Beda antara ras lahan tadi. Ya. Harus dipastikan itu terisolasinya. Iya. Kadang-kadang kita ngambil Jabon cuma beda kabupaten gitu kan. Ya kalau kabupaten kan udah jauh. Kecuali Tidak ras dari tadi coba di Jogja tanam lagi. Bisa saja nanti yang beda kabupaten ini. Iya masih berhubungan di situ juga gitu. Nah itu Pak. Itu iya. Ya itu bisa itu dengan molekuler. Oh uji genetik tadi. Iya. Makanya dulu itu kalau waktu kita bahas tentang areal sumber daya genetik ya, itu ada yang itu mengusulkan ini wajib uji genetik dulu. Cuma kan mahal. Jadi dulu itu pendekatannya untuk mendapatkan
materi genetik yang berbeda secara genetik, ya itu geografis saja yang bisa di. Walaupun saya nguji juga Jabon di Nusa Kambangan, kemudian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, genetiknya itu enggak. Jadi di sini ternyata ada yang ada hubungan dengan di bawah. Kemungkinan dulu di Nusa Kambangan itu pernah ada reboisasi dengan menggunakan Jabon dari sini. Nah itu Pak. Kadang informasinya Iya. Jadi kalau nanti Bapak uji genetik, ada gini kan ya? Apa gitu tah? Pokoknya itu harusnya di sini itu ngumpul yang dari mana? Dari Nusa Kambangan. Ternyata ada yang dari Sumatera gitu satu. Atau dua. Itu ada semacam migrasi genetik ke sini. Nah, efeknya kalau dijadikan bubur ini Apa aja? jadi penting ya? Enggak juga sih, enggak. Kalau terlalu dekat itu. Ya kalau ini terlalu dekat, makanya kalau gini ya, sebaiknya kalau secara ini pilih salah satu untuk jadi pohon induk. Iya. Iya. Cuma ini kan mahal Pak. Yang paling mudah aja mungkin sekarang itu kalau isojim udah nggak itu, udah jarang. Paling pakai RAPD itu satu sampel itu mungkin 200-300 ribu. Biayanya. Satu sampel. Tapi tergantung yang melakukan. Ada yang melakukan lagi bisa 500 ribu per sampel. Kalau yang lebih tinggi mikrosatelit atau AFLP itu lebih mahal. Bisa di atas 1 juta satu sampel. Ya kalau kita punya pohon induk 100 saja kan lumayan. Mendingan kita bangun dulu aja, udah jadi baru diuji genetiknya. Kalau dari uji genetik ini gimana? Apanya? Kita bangun dulu ya. Nanti ketika kita uji genetik ternyata kok terlalu dekat perapatannya. Sebenarnya ini adalah uji genetik berdasarkan molekuler. Ya. Ini berdasarkan morfogenetiknya, penampakannya. Kalau lahan yang kita gunakan itu relatif sama, walaupun di lapangan itu tidak ada yang sama, 1 meter aja beda lah. Ini relatif sama, yang akan muncul itu genetiknya Pak. Jadi dari sini itu sebenarnya udah kelihatan mana sih yang beda, yang enggak gitu. Mungkin ya kalau pertumbuhannya sama, kemudian karakteristik morfologinya sama, hampir mirip, mungkin nanti bisa dilihat. Ada yang masih lengkap itu jabon merah di sana Pak. Jabon merah itu enggak di sini, di ujung sini. Di ujung sini itu ada jabon merah yang dari Sulawesi dan Sulawesi dan Maluku. Ada 72 famili kita tanam di sana. Itu masih 2 tahunan, 3 tahun. Ya 3 tahun, ini jalan 3 tahun. Dekat juga nanti. Mungkin bisa ke sana juga nanti untuk melihat yang masih lengkap lah. Kalau jabon putih di sana udah kita jarangi, gempol udah kita jarangi, mahoni udah jarangi. Jadi tadi tentang konsep propenan itu udah agak itu ya. Bayang yang penting populasi alami itu ya. Iya. Itu ujungnya apa yang biji? Berarti untuk uji propenan itu hanya membandingkan dari uji lokasi deh Pak. Dari lahan nggak mungkin. Apanya? Uji propenan itu hanya membandingkan di ras alami ya, atau di lahan nggak mungkin. Untuk uji propenan. Ya uji propenan itu membandingkan propenan mana yang bagus dikembangkan di Yogyakarta atau di Sumedang gitu. Berarti untuk yang alami aja, untuk di tanaman yang kayak yang tanaman nggak mungkin. Kita nggak bisa itu kan asal usulnya tidak tahu di tanaman itu kadang-kadang. Oh itu ya. Kecuali kalau ini kami nanamnya dari sana gitu di sini dan tidak tercampur dengan yang lainnya masih benar-benar itu propenan aslinya bisa aja. Tapi bisa mungkin kan? Mungkin. Cuma itu agak susah juga di kita. Kadang-kadang di masyarakat itu campur dengan yang lain. Uji apa tadi? Ras. Uji kesesuaian lahan itu. Mampu tumbuh nggak sih? Jogja yang mana gitu? Uji lahan kan? Uji adaptasi aja. Uji adaptasi. Iya. Uji adaptasi aja. Mahal banget. Kecuali kalau karena ditanya kita Jogja juga. Kalau KBS
kita mau eksplorasi di hutan alam, hutan tanam itu boleh aja, karena yang kita pilih itu pohon plus, bukan propenannya. Adaptasi aja, Pak. Karena itu penelitiannya profesor nih, Pak. Oh. Iya. Salah satu profesor itu meneliti tadi Malapari tadi. Ya kadang-kadang karena keterbatasan materi juga itu. Banyak yang dipaksakan di kita itu, Pak. Iya. Bahkan uji keturunan itu 17 pohon hidup banyak itu yang di Sumatera itu. Iya. Karena sistem kita Persediaan. itu kan anggaran. Iya. Ini harus ditanam tahun ini. Ya kalau materi genetiknya ada 10, terpaksa ditanam juga kan. Iya. Persediaan anggaran. Dan itu jarang sekali yang direncanakan secara matang gitu. Mungkin 2 tahun itu materi genetik kumpulkan dulu harusnya gitulah. Lagi tren naswa ya. Ini ada rencana nanam ini. Tanya-tanya nih, mana materi genetiknya ada nggak gitu. Mungkin ini tidak terlalu berhubungan dengan sumber benih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting penyiapan bibit supaya punya adaptasi tinggi itu, kita itu jarang sekali melakukan aklimatisasi, Pak. Jadi di persemaian kan, kalau persemaian permanen itu ada aerial shading area, ada open area ya. Harusnya aklimatisasi itu di open area itu, termasuk mungkin sebagian meskipun jumlah daun itu jadi syarat mutu benih, tapi itu yang paling bawah itu harus digunting itu, sehingga cahaya matahari itu kena batang bawahnya itu, dia lebih lignifikasinya lebih tinggi, jadi lebih berkayu lah, dia akan lebih keras, dan waktu ditanam ke lapangan dia akan lebih subside. Yang banyak kita lakukan itu kan digeser langsung dipindahkan. Waktu Tanam lagi. Tanam gunanya. Untuk motongin jutaan tadi agak repot. Pas waktu dikirim ke lapangan udah pada layu daunnya itu. Iya. Kejadiannya gitu. Ya harusnya mungkin minimal 2 minggu 1 bulan itu aklimatisasi itu untuk menyiapkan bibit itu.